Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya rasa sampai sekarang masih terus bergulir tentang nama Bapak Yahweh. Jadi saya akan memberikan tema malam ini, yaitu jangan panggil nama Yahweh. Pernahkah saudara mendengar pertanyaan orang, kenapa kok kamu panggil nama Yahweh? Padahal orang Israel tidak memanggil nama Yahweh. Berarti Anda itu lebih Israel dari orang Israel, katanya saudara. Ya. Terus bagaimana sejarahnya? Nah, malam hari ini saya akan tunjukkan terlebih dahulu bahwa penghapusan memanggil nama Yahweh itu terjadi sejak pembuangan di Babel. Tidak tanggung-tanggung, satu generasi penuh. Satu generasi penuh, selama 70 tahun, nama Bapak Yahweh itu mulai hilang ketika mereka ditawan di Babel. Tapi sebelum terjadi penawanan, nama Yahweh itu dipanggil, selalu dipanggil. Nah, saya akan tunjukkan ayat-ayatnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu, supaya kita mantap bahwa yang menyuruh tidak memanggil itu bukan kitab suci, tapi manusia. Dan di situ sebetulnya manusia dipakai oleh setan untuk menghapus namanya yang kudus. Saya akan bacakan beberapa ayat terlebih dahulu. Ya, kalau saya panggil nama Bapa, saya harus buka kitab suci. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian 13 ayat 4, di sana dikatakan, ke tempat mezbah yang telah dia dirikan di sana untuk pertama kali, dan di sanalah Abram memanggil nama Yahweh. Sebelum namanya diganti Abraham, itu namanya Abram atau Afram. Itu pun sudah memanggil nama Yahweh. Bahkan di zaman Enos pun orang sudah memanggil nama Yahweh. Kita ini katanya keturunan Bapak Abraham, saudara. Lah kalau Bapak Abraham memanggil nama Yahweh, kita kok manggilnya nama asing? Ya, pernah nggak kita curiga, atau saudara yang saat ini sedang ikut streaming ini curiga, iya ya, kenapa ya saya kok memanggilnya nama asing, dan itu bukan nama dari Israel lagi, saudara. Aduh, saya berpikir ini bagaimana ya seperti ini, saudara. Pernah ada orang yang mengatakan kepada saya begini, loh Pak Lukas, kita ini kan di Indonesia Pak, di Indonesia ya panggilannya itu. Oh ya? Jadi kalau kita di luar negeri panggilnya apa? Bingung kan dia? Lalu saya mengatakan begini, orang Islam punya nabi namanya Muhammad. Sampai hari ini kok nggak pernah ganti ya namanya? Ya. Kemudian orang Konghucu, mereka kenal namanya Kuan Kong, Kuan Ping, Kuan Im. Sampai hari ini kok nggak ganti ya? Orang di pesisir pantai selatan mereka kenal namanya Nyai Roro Kidul. Kok sampai sekarang nggak pernah ganti? Tapi anehnya, Tuhannya orang Israel bisa ganti nama, saudara. Pernah nggak kita merenung dan mikir, kenapa kok bisa seperti itu? Kemudian kalau saudara baca di dalam kitab Bereshit atau Kejadian 16, ayat 11 sampai 13. Lalu berkatalah malaikat Yahweh kepadanya,
Kepada siapakah ini? Kepada Hagar, saudara. Hagar ini adalah ibunya Ismail. Jadi Hagar pun memanggil nama Yahweh loh. Jadi Ismail juga memanggil nama Yahweh. Saya lanjut. Lalu berkatalah malaikat Yahweh kepadanya atau kepada Hagar, lihatlah engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka engkau harus menyebut namanya Ismail, karena Yahweh telah mendengarkan penderitaanmu, dan dia akan menjadi manusia liar. Tangannya melawan setiap orang, dan tangan setiap orang melawan dia. Dan dia akan tinggal berhadap-hadapan dengan semua saudaranya. Dan wanita itu memanggil nama Yahweh yang telah berfirman kepadanya, yaitu engkaulah El Roy. Karena dia berkata, betapa aku di sini telah memandang kepada yang memandangku. Rupa-rupanya Hagar ini menjuluki Bapak Yahweh, dikasih julukan sebagai El Roy. El Roy, El itu adalah Elohim, Roy itu adalah gembala. Jadi Yahweh adalah Elohim yang menggembalakan dia. Itu Hagar, saudara. Kemudian kita lihat lagi. Ini yang saya sebut yang garisnya berbeda ya. Ismail kan garisnya berbeda. Ya. Sekarang di kitab Bereshit atau Kejadian 21 ayat 32 sampai 33. Dan mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, dan Abimelekh itu tentu di garis yang berbeda ya. Serta Pikol, panglima tentaranya, bangkit dan pulang ke negeri orang Filistin. Dan dia menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba, dan di sanalah dia memanggil nama Yahweh El Olam. Haleluya. Jadi sangat jelas sekali saudara, bahwa nama Bapak Yahweh itu dipanggil. Siapa bilang tidak dipanggil? Ya. Tetapi sekali lagi, ketika bangsa Israel ditawan di Babel selama 70 tahun, mereka sempat dilarang keras untuk memasyurkan nama Yahweh. Saudara bisa renungkan bagaimana penderitaan batin bangsa Israel di Babel saat dia dilarang keras memanggil namanya. Kalau saudara melihat di dalam kitab Tehillim pasal 137 ayat 1 sampai 6, di sana bangsa Israel berkata, kami duduk di sana di dekat sungai-sungai Babylon, dan kami menangis ketika kami mengingat Sion. Saudara, kalau saya membaca di Mazmur atau Tehillim 137 ini, khususnya untuk ayat pertama, saya jadi ingat tentang sebuah lagu, saudara-saudara. Lagu yang dinyanyikan oleh Boney M. Ya, pernah nggak saudara dengar? By the river of Babylon, kan gitu ya. By the river of Babylon, itu sebetulnya lagu rohani, saudara. Pernah dengar nggak lagunya? Ya, coba kita dengerin satu lagu ya. Bisa diputar lagunya. Orang berpikir ini lagu umum. Ya, kita dengerin.
the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we will, when we remembered Zion, by the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we will, when we remembered Zion. Let the wind carry us away in captivity, required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Let the wind carry us away in captivity, requiring of us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Nah, saudara pernah dengar ya lagu itu ya? Itu lagu lama loh. Ya, dulu saya ingat masih sekolah, lagu ini sudah terkenal ya. Dan orang berpikir ini adalah lagu disco biasa. Padahal lagu ini diambil dari kitab Mazmur pasal 137, saudara. Di sana dikatakan, kami duduk di sana di dekat sungai-sungai Babylon, dan kami menangis ketika kami mengingat Sion. Kalimatnya tepat persis, saudara. Kami menggantungkan harpa kami di pohon gandarusa yang ada di tengah-tengahnya, sebab di sanalah mereka menahan kami, meminta kami sebuah nyanyian, dan para penjarah kami dengan girang berkata, nyanyikanlah bagi kami sebuah lagu tentang Sion. Bagaimana kami akan menyanyikan lagu tentang Yahweh di tanah yang lain? Jika aku melupakan engkau, hai Sion, hai Yerusalem, biarlah tangan kananku lupa keterampilannya, biarlah lidahku melekat pada langit-langit mulutku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak meninggikan Yerusalem di atas semua sukacitaku. Kata Yerusalem ini di situ ditulis dengan kata Sion. Sion itu sama dengan Yerusalem. Nah, apa yang terlintas di pikiran Bonnie M ini, saudara, ketika dia menyanyikan? Ini sebuah inspirasi yang saya pikir sangat luar biasa ya. Karena di sana di ayat 4 dikatakan, bagaimana kami akan menyanyikan lagu tentang Yahweh di tanah yang lain. Ya, bahkan disuruh nyanyi dengan lagu girang. Di ayat yang ketiga dikatakan, sebab di sanalah mereka yang menahan kami, meminta kami sebuah nyanyian, dan para penjarah kami dengan girang berkata, nyanyikanlah bagi kami sebuah lagu tentang Sion. Bagaimana kita dalam keadaan duka, dalam keadaan tertekan, ditindas, disuruh nyanyi yang riang gembira, saudara. Ayo nyanyi gitu. Kan nggak bisa, saudara. Lalu si pengarang ini lagu By the River of the Babylon itu memiliki inspirasi. Dia pakai kalimat yang sama dengan nada yang riang. Dan jadilah lagu yang tadi kita sama-sama sudah mendengar, By the River of Babylon. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau tadi saya amati teksnya, kalimatnya, kira-kira bunyinya begini, saudara. Di tepi sungai Babel, di sana kami duduk. Ya, kami menangis ketika kami mengingat Sion. Di tepi sungai Babel, di sana kami duduk. Ya, kami menangis ketika kami mengingat Sion. Ketika orang jahat membawa kami pergi di penangkaran, diperlukan dari kami sebuah lagu. Jadi dia
mengutarakan dalam lagu itu bahwa orang-orang yang menawan kami sedang mengolok-olok kami untuk kami disuruh menyanyi. Sekarang bagaimanakah kita akan menyanyikan lagu Tuhan di negeri asing? Ketika orang jahat membawa kami pergi ke penangkaran atau di penangkaran, membutuhkan dari kami sebuah lagu. Sekarang bagaimana kita akan menyanyikan lagu Tuhan di negeri asing? Itu kalimatnya seperti itu, saudara-saudara. Nah, kita melihat di tepi sungai Babel, itu kita tentu tahu di sana orang dalam penderitaan tertekan luar biasa karena kecapi yang adalah alat musik yang paling populer, tapi sekarang tidak boleh dipergunakan untuk memasyurkan nama Yahweh. Tetapi kalau saya renung-renungkan, saudara, dari kalimat-kalimat perintahnya mereka supaya orang Israel menyanyikan lagu tentang Sion, bisa nggak kalau itu sebetulnya berasal dari Bapak Yahweh sendiri? Sangat bisa, saudara. Karena selama ini mereka total tidak bisa lagi menyanyi. Menyebut nama Yahweh berarti nyawa menjadi taruhannya. Menyebut nama Yahweh dikucilkan. Makanya ketika mereka kembali pulang, mereka kebablasan, saudara. Jadi enggak lagi menyebut. Orang Yahudi lalu menggunakan bahasa, kami menghormati nama itu. Sehingga kami cukup memanggil dengan panggilan Hashem atau Adonai. Hashem artinya nama itu, Ha artinya itu, Shem itu nama. Dan Adonai atau Tuanku atau Tuhanku. Jadi nama itu hilang, saudara-saudara. Saya waktu merenungkan ayat ini, saya berkata bisa saja olok-olok mereka tujuannya mengolok-olok, tetapi sebetulnya mereka sedang memasyurkan nama Yahweh. Kenapa? Mau tidak mau, mereka kan diperintah untuk nyanyi, betul nggak Bapak Ibu? Mau tidak mau nama itu akan kesebut. Sama seperti kalau saya merenung ya di channel saya, itu banyak sekali yang mengolok-olok, saudara. Saya juga nggak ngerti kenapa yang diolok-olok cuma Lukas Sutrisno. Padahal pengagung Bapak Yahweh banyak sekali ya. Tapi nggak apa-apa, bagi saya itu iklan tersembunyi. Ya, orang pasti mau nggak mau akan tanya, sopo iki Lukas? Ya. Walaupun kalau saya tampil saja orang belum apa-apa sudah risih dengan pakaian saya seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Ya, yang jelas faktanya banyak orang yang mengenal nama Bapak Yahweh dari channel saya. Ya, Bapak Ibu. Jadi saya katakan bahwa apapun orang-orang jahat yang mengolok-olok, tetap saja menambah viewer saya. Sama kan seperti misalnya orang-orang yang mengolok-olok, katakanlah yang bikin YouTube misalnya, ya nggak apa-apa, nggak pusing. You mengolok-olok, kamu memberi viewer kok. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi terjadi sebuah pemikiran antara aku mau menyanyikan nama Bapa Yahweh yang sudah aku tinggalkan cukup lama, nggak main-main loh, satu generasi loh saudara, 70 tahun. Dan kitab Mazmur 137 ini itu ditulis oleh Nabi Yeremia. Ya, dan itu diperkirakan pada saat terjadinya pembuangan di Babel.
Itu kata kaum teolog, dan saya pun mengakui. Karena kalimat-kalimatnya adalah rintihan bangsa Israel pada saat dia ada di Babel, ditawan, saudara-saudara. Jadi saya katakan, mereka hanya mengingat kejayaan Sion atau Yerusalem, mereka rindu pemulihan, tetapi saat dipulihkan, ikatan spiritnya masih membelenggu iman mereka, yaitu tidak lagi memanggil nama. Saudara bisa tangkap kalimat saya? Ini cukup mengerikan loh saudara. Maka saya katakan, ketika mereka menyanyi tentang Sion, mereka nyanyi tentang nama Bapa, namanya juga di Babel kan tidak boleh saudara. Tetapi Tuhan bisa memelintir mereka dengan pola olok-olok, tetapi yang jelas nama itu akhirnya muncul. Sampai di sini saudara paham nggak kalimat saya? Oleh karena itu, saya katakan jikalau saudara diolok-olok karena memanggil nama Bapa Yahweh, jangan saudara marah. Itu iklan terselubung saudara. Kadang-kala kan kita marah, kita ngajak bertengkar, nggak apa-apa, biarkan saja. Makanya ketika Pontius Pilatus bertanya kepada Yesua, apakah benar engkau putra Elohim? Yesua ngomong apa? Engkau sendiri yang mengucapkannya. Paham nggak Bapak Ibu ya di sini ya? Ini luar biasa loh. Ini istilahnya apa ya? Spirit kelas tinggi punya. Itu. Karena orang tidak pernah menduga bahwa Tuhan bisa pakai para pengolok-olok itu untuk membuat namanya muncul kembali. Sehingga ketika mereka pulang, tentu Bapak Yahweh berharap nama itu tetap muncul gitu loh. Tapi malah enggak saudara, malah hilang, malah dibikin peraturan. Kan waktu di Babel itu kan mereka punya Talmud, namanya Talmud Bavli. Talmud Bavli itu Talmud yang dibuat di Babel. Apa sih sebetulnya kitab Talmud itu? Kitab Talmud itu adalah dialog rabbinikal. Jadi rabi-rabi berdiskusi, mereka mencetuskan sesuatu lalu ditulis. Ya kalau di Indonesia itu mungkin namanya MUI lah, yang memutuskan fatwa, orang boleh begini, boleh tidak, itu MUI. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi Talmud itu adalah sebuah kitab yang saya tidak mengakui sebagai firman Tuhan. Karena Talmud itu adalah hasil buah pikiran para rabi ketika mereka diskusi dan dicatat. Mungkin kalau saya membahasakan lebih ringannya itu notulen. Ya, mereka kumpul-kumpul, yuk kita bincang-bincang apa, ditulis, saudara-saudara. Lalu dikumpulkan. Sehingga muncullah yang namanya Talmud Bavli. Itu Talmud yang dibuat di Babel. Nah, salah satu perintahnya itu memang tidak boleh memanggil, saudara. Ya. Jadi sekali lagi secara fisik bangsa Israel mengalami pemulihan. Mereka bisa kembali ke Israel, tapi nama Tuhannya hilang, ketinggalan, saudara. Masih belum dipulihkan, masih terbelenggu. Padahal Tuhan sudah memakai para penawan, sekalipun motivasinya mengolok-olok, tetapi nama itu tetap muncul. Ngerti nggak Bapak Ibu? Muncul dengan harapan kalau di tempat Babel saja nama itu harus dimunculkan sekalipun menjadi olok-olok, nanti ketika pulang nama itu tetap muncul. Saya yakin keinginan Bapak Yahweh kayak begitu. Tapi ternyata ketika pulang, mereka malah menghapus nama Bapa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam penawanan mereka
terpacu untuk mengingat Yerusalem. Kenapa? Karena mereka disuruh menyembah ilah-ilah asing pada waktu itu. Mereka tidak bisa berontak, mereka tidak bisa kembali, mereka hanya bisa meratap. Kita harus tahu bahwa tingkat kerohanian bangsa Israel itu di atas rata-rata. Jadi kalau diusik Tuhannya, wah itu luar biasa, saudara. Mereka boleh dihina, mereka boleh dicaci maki, tapi jangan mengusik Tuhannya. Mereka pasti ngamuk, saudara. Jadi, kalau saya renungkan lagi bahwa orang-orang di Babel ini memacu supaya bangsa Israel itu punya penderitaan batin yang kuat, punya kerinduan untuk Yerusalem. Padahal kalau kita mau merenungkan, ketika kita rindu, itu hukum daya tarik menarik, saudara. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Bangsa Israel tadinya kan nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Tetapi ketika sang pengolok itu mengatakan, ayo nyanyi, nyanyikan Yerusalem, nyanyikan tentang Sion dengan sukacita. Hati mereka kan jadi penuh kerinduan, betul nggak? Tapi dengan kerinduan itu sebetulnya sedang diciptakan hukum daya tarik menarik. Kalau saudara punya kerinduan, saudara bisa tarik dengan rasa rindu saudara, itu hukum loa. Amin. Saudara rindu punya rumah, saudara narik dengan hukum loa. Karena ada perasaan rindu, betul nggak Bapak Ibu? Pernah nggak saudara merasa rindu, merasa kangen dengan seseorang tapi tidak bisa melihat, apalagi menjamah? Pernah nggak saudara ngalamin kayak gitu, saudara? Saya pernah ngalami, saudara. Pada saat Elis kawin sama Jameson, itu ketika dia dibawa ke Muncar, saya merasa ada sesuatu yang hilang. Wah, anak saya Elis digondol orang ke Muncar, saudara. Padahal dulu ada orang yang terang-terangan ngomong sama saya, Pak Lukas boleh nggak kalau saya mau membiayai anak Pak Lukas sekolah di Cina? Saya bilang tidak, nggak usah dibiayai, biarkan dia sekolah di Indonesia saja. Karena saya tidak ingin jauh dari Elis, saudara. Lah kali ini, lah kok malah digondol sampai ke Muncar. Jauh banget, ke sana belum ada tol, 16 jam naik mobil. Sampai pernah sekali waktu saya sempat ngomong sama papahnya Jameson, Pak Carlos, saya bilang gini, Pak Carlos, firman Tuhan itu mengatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi Pak Carlos melanggar firman kalau membawa Elis ke Muncar. Dia jawab apa? Tidak bisa, kita sudah janji, katanya. Ya wes lah karepmu. Ya. Sekarang saya tarik dengan cara hukum loa, saudara. Setiap kali saya naik mobil, saya dengerin lagunya Elis, saya nangis di dalam mobil. Sampai istri saya bilang, sudah sih Pap, wong wis ono sing duwe, wong sudah ada yang punya, sudahlah. Lagian toh juga dia juga sukacita kok di sana. Ya tapi saya yang menderita, saya bilang gitu. Ketika dia punya anak Afram, saya pinjem 3 bulan, saudara. Tapi ternyata Afram dibawa juga ke Muncar. Sampai saya sakit. Saya sakit loh, masuk rumah sakit loh, saudara. Karena saking rindu yang begitu luar biasa. Makanya waktu pergi ke Singapura dulu rame-rame, Afram tuh tidak pernah lepas dari saya. Tak gendong sampai ke Singapura, jalan-jalan tak gendong terus. Sampai saya lupa laptopnya ketinggalan.
Entah ketinggalan di Malaysia atau ketinggalan di Singapura, saya nggak ngerti, saudara. Bagi saya pokoknya Avram tak kekepi. Kenapa? Karena begitu pulang dari Singapura langsung digondol pulang ke Muncar. Lalu disitulah saya mengambil sikap. Saya pernah menceritakan itu di satu materi saya, yaitu memanggil orang yang ghosting. Ya. Saya panggil dalam hati saya, ayo kita kuat-kuatan, kuat mana doa saya, ya, dengan Pak Carlos. Akhirnya saya pakai pola hukum loa, dan ternyata sekarang mereka semua sudah kumpul di Magelang, bahkan sudah ber-KTP Magelang. Dulu KTP-nya pindah, saudara. Secara hukum fisik saya bilang, wah sudah nggak ada harapan, wis. Jadi ini aku pengen ketemu Elis, pengen ketemu Avram, ya udah mesti 16 jam ke sono, ya. Tapi sekarang saya bisa ketemu setiap hari, dan sudah ber-KTP Magelang. Aneh ya, kalau dipikir orang yang sudah pindah ber-KTP lain bisa ditarik dengan cara hukum loa, yaitu dengan rasa kangen yang luar biasa. Saya bayangkan seolah-olah dia ada di sini dan itu terjadi. Saudara pernah ngalami? Lakukan saja. Termasuk ketika pacarmu digondol orang, itu bisa ditarik. Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita punya hukum, saudara. Makanya saya katakan bahwa orang-orang Babel, sekalipun mereka tujuannya mengolok-olok, tetapi tetap keuntungan ada pada bangsa Israel. Yang pertama, nama Bapa akhirnya muncul kembali. Dan yang kedua, saat mereka kangen, rindu berat dengan Sion, mereka sebetulnya sedang menarik Sion ke dalam hidup mereka. Sehingga yang terjadi, mereka betul-betul kembali ke Sion. Luar biasa ya Bapak Yahweh itu, Bapak Ibu. Tidak ada perkara yang mustahil. Kalau kita membaca di dalam kitab Shemot yang biasa dipakai oleh para pendeta untuk menghapus dan tidak boleh menyebut, selalu diambil dari kitab Shemot pasal 20 ayat 7 dengan berkata, jangan menyebut nama Yahweh Elohemu dengan kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Sehingga orang berkata, Tuhan gak boleh nyebutkan. Jangan. Kamu mau jadi orang Israel, lebih Israel dari orang Israel, katanya. Ya karena mereka tidak ngerti kalimat yang sebenarnya, saudara. Kalimatnya kan berkata, jangan menyebut nama Yahweh Elohemu untuk kesia-siaan. Lalu apakah ibadah itu sia-sia? Tidak. Ya. Apa saat mengenalkan nama Bapak Yahweh juga kesia-siaan? Tidak. Lalu pertanyaannya, yang disebut sia-sia itu apa? Yang pertama adalah untuk berdebat. Makanya saya tidak mau berdebat, apalagi dengan melibatkan nama kudus. Saya dipancing-pancing untuk berdebat. Sehingga saya nyebutnya jangan debat lah, bertengkar pakai tema. Saya dipancing, ada yang mengatakan Pak Lukas nggak berani, ada yang mengatakan Pak Lukas itu pengecut. Bagi saya no problem. Karena nama kudus tidak boleh diperdebatkan. Saya hanya memberitakan, Anda buka hati, Anda terima, keselamatan Anda dapatkan. Tetapi kalau menolak, ya tentu saja resiko ditanggung masing-masing. Apa yang disebut dengan kesia-siaan? Yaitu untuk hutang. Panggil nama Bapa untuk hutang. Panggil nama Bapa untuk sumpah. Panggil nama Bapa untuk membunuh.
panggil nama Bapa untuk dagelan atau lelucon, bahkan panggil nama Bapa untuk politik. Gak boleh, itu sembarangan, itu sia-sia namanya, saudara-saudara. Dan saya tahu pelarangan ini dicetuskan di kitab Talmud, ya, yang adalah dialog rabbinikal, dan anehnya Talmud ini disejajarkan dengan kitab Tanakh. Wow, luar biasa, saudara. Mereka melarang menyebut nama Yahweh kecuali kalau ada di sinagoga. Tapi toh faktanya sampai hari ini di sinagoga pun tidak disebut. Ya kan? Dan pelarangan itu ada di Berachot Sotah 38b, Misnah Sotah 7 pasal 7 ayat 6, Misnah Tamid pasal 7 ayat 2. Itulah mereka melarang, tidak boleh. Dan anehnya Talmud ini memiliki kekuatan yang sama dengan kitab Tanakh. Ini aneh, saudara. Itu bukan ilham roh, itu hanya dialog rabbinikal saja. Tetapi kalau kita mau melihat pelarangan mereka, itu sungguh-sungguh sangat bertentangan dengan kitab suci yang kita miliki. Waktu yang lalu, saudara, saya mendapatkan WA dari seseorang, ya, entah pendeta siapa namanya, dia ngomong begini, kita anak Allah, amin, ayo ngomong, kita anak Allah, ikut-ikut saudara, kita anak Allah katanya, bukan Yahweh, capek deh katanya. Saya bilang ini pendeta keseretan kali, saudara. Pendeta yang tidak punya pengetahuan. Dia khotbah di depan banyak orang. Saya katakan inilah yang disebut nabi palsu yang sesungguhnya. Dan saya berharap khotbah saya bisa didengar oleh pendeta itu. Ya. Kalau Anda tetap mengkhotbahkan seperti itu, Anda penyesat yang luar biasa. Dan Anda harus bertobat atau kamu akan mati dalam dosamu. Nama Bapa Yahweh kok dibilang cepek deh, capek dan sebagainya. Capek itu panggilanmu, itu capek. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan tunjukkan beberapa ayat untuk menangkal dari para pendeta ini. Ya, saya akan bacakan Difre Hayamim Aleph pasal 13 ayat 6. Kemudian Daud dan seluruh orang Israel berangkat ke Baala, Kiryat Yerim, yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Elohim Yahweh yang berdiam di antara para kerub yang namanya diserukan. Ini peristiwanya luar biasa. Nama Bapa itu diserukan, diteriakkan, saudara. Kemudian Difre Hayamim Aleph pasal 16 ayat 8 sampai 10. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Panggillah namanya, saudara. Disuruh memanggil. Beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi dia, nyanyikanlah mazmur baginya, ceritakanlah segala perbuatan yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah hati mereka yang mencari Yahweh bersuka cita. Di sini tidak ada pengecualian. Yahweh ya Yahweh saja. Tidak ada campur-campur, saudara. Saya sampai hari ini sangat prihatin ketika melihat gereja-gereja, penampilannya sudah oke, atributnya atribut Yehudi,
tapi yang dipanggil nama asing. Itu sangat melukai hati Bapa yang luar biasa. Tuhan tidak mau campur-campur. Beberapa waktu yang lalu saya dikasih tahu oleh seorang perempuan yang berkata, Pak Lukas, saya berharap Bapak bertobat segera. Karena iblislah yang menguasai Bapak. Karena Bapak memutuskan dengan nama ini. Saya bilang, apa enggak kualik? Ya. Tuhan itu tidak mau namanya campur-campur, saudara-saudara. Kalau orang punya suami atau punya istri, lalu memanggil suaminya dengan nama mantannya, kira-kira tersinggung atau tidak, saudara? Pasti sangat tersinggung, bukan? Nama asing kok dipanggil-panggil, diluruskan malah nyesat-nyesatkan. Saya jawabnya begini, maaf ya, saya kalau disuruh untuk kembali memanggil nama sampai saya mati, tidak mungkin saya lakukan. Karena saya tahu bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel bernama Yahweh, dan dia turun ke dalam dunia ini namanya Yeshua HaMashiach. Jadi kalau tidak setuju dengan prinsip saya, oke, tinggalkan kami. Karena orang yang menerima Bapa Yahweh itu sangat banyak. Sekarang ini bahkan saya hampir setiap hari membaptis orang, baik datang ke sini maupun streaming dari berbagai penjuru dunia. Dan saya bersyukur Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, tidak ada campur-campur. Jangan mensekutukan nama kudus dengan nama yang tidak kudus. Bapa Yahweh itu cemburu. Contoh misalnya, saya perumpamakan seorang istri yang kawin dengan seorang laki-laki, seorang suami. Pada waktu tidur dia ngigau, yang dipanggil itu mantannya. Kira-kira bagaimana saudara? Atau di dompetnya ada foto mantan. Ketika ditanya, loh kamu kok nyimpen gini kenapa? Loh ini cuma buat lihat-lihat aja kok. Aku nggak pernah ketemuan, aku nggak pernah juga kumpul bersama di satu tempat. Ini cuma lihat-lihat aja, nggak masalah kan? Kira-kira bermasalah nggak, saudara? Ya tetap bermasalah. Dan Tuhan itu katakan bahwa Yahweh itu maha cemburu loh. Ya, saya akan bacakan beberapa ayat untuk membuat kita menjadi semakin mantap. Tehillim 105 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bersyukurlah kepada Yahweh, serukanlah, bukan bisikkanlah, bukan hapuskanlah, tapi serukanlah. Serukanlah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi dia, nyanyikanlah pujian-pujian bagi dia, ceritakanlah segala keajaibannya. Nah yang sekarang diceritakan itu apa? Saudara kalau nulis status di Facebook atau di media yang lain seperti Twitter dan sebagainya, yang diceritakan itu apa? Perbuatan ajaib Tuhan atau menjelek-jelekan teman sendiri? Ini yang harus kita pikir Bapak Ibu. Ayat 3, muliakanlah nama kudusnya, kiranya hati semua orang mencari Yahweh bersukacita. Carilah Yahweh dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah keajaiban-keajaibannya yang telah dia lakukan, mujizat-mujizatnya dan keadilan dari mulutnya. Kita disuruh mengingat loh saudara. Ayolah sekali waktu saudara berdoa, bukan minta, tapi mengingat. Bila perlu saudara catat,
Lalu ketika berdoa katakan, Tuhan saya bersyukur. Dulu saya tidak punya apa-apa, tapi sekarang saya begini. Dicatat keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan dengan saudara mengucapkan kalimat-kalimat keajaiban Tuhan, hati Tuhan itu pasti akan senang. Terlepas dari semua ekspresi yang seperti apa. Bisa saja saudara berekspresi sambil menangis karena saking sukacitanya. Bisa saja saudara berekspresi loncat-loncat karena saking sukacitanya. Semua ekspresi itu sah-sah saja di hadapan Tuhan. Yang terpenting batin saudara memuliakan dan meninggikan Tuhan. Amin. Jangan malah saudara bukan memuliakan Tuhan, bukan menceritakan perbuatannya yang ajaib. Saya di Keilat Alef Tau Magelang ini, saya melarang jemaat bikin status yang macam-macam. Paham Bapak Ibu? Kalau saudara yang bikin status yang macam-macam, jelek-jelekin orang, jelek-jelekin agama lain, atau bahkan bersifat penghinaan, menghakimi, saya khawatir Anda akan terjerat oleh hukum dunia ini. Kalau ada orang yang tidak suka melaporkan, saudara akan kena. Jadi sebaiknya yang diberitakan adalah perbuatan ajaib Bapa Yahweh. Amin. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus sadar bahwa hidup kita itu singkat di dunia ini. Jangan sampai kita main-main, karena waktunya sudah tidak lama lagi. Yeshua HaMasyiah akan segera datang untuk yang kedua kalinya. Sekarang saya akan lanjut. Carilah Yahweh dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah keajaiban-keajaibannya yang telah dia lakukan, mujizat-mujizatnya dan keadilannya. Hai benih Abraham, hambanya, hai keturunan Yakub, orang-orang pilihannya, dia adalah Yahweh Elohim kita, keadilannya di seluruh bumi. Sangat jelas sekali saudara. Biarlah semua orang di mana-mana membicarakan nama Yahweh, sehingga nama itu menjadi semakin tenar. Dan memberitakan nama itu bukan kesia-siaan. Yoel pasal 2 ayat 32 di bagian A dikatakan, dan akan terjadi setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Lah kalau yang berseru dengan nama lain, ya saudara pikir sendiri, masa nggak ngerti, kan gitu, ya. Yesaya 12 ayat 4. Dan pada hari itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa, ingatkanlah agar namanya ditinggikan. Namanya ditinggikan. Meninggikan nama Bapa itu seperti apa? Ya kita bersaksi, ceritakan keajaiban dari Bapa Yahweh. Itu yang terpenting. Sekarang di kitab Shemot 34 ayat 14, banyak ayat-ayat saya bacakan supaya saudara yang ragu menjadi tidak ragu. Sebab kamu tidak boleh menyembah kepada ilah lain, karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Saudara pernah nggak sih ngalami cemburu? Ya. Cemburu itu artinya tanda orang itu cinta kepada saudara. Difre Hayamim Alef pasal 16 ayat 10. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah hati mereka yang mencari Yahweh bersukacita. Perhatikan kata bermegahlah dalam namanya. Di pasal yang sama ayat 29.
Persembahkanlah kepada Yahweh kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan datanglah ke hadapannya. Sembahlah Yahweh dengan berhiaskan kekudusan. Sampai persembahan saja itu diharuskan untuk diberikan kepada nama Yahweh, bukan nama yang lain. Tehillim 99 ayat 6. Moshe dan Harun ada di antara para imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Perhatikan kata menyerukan. Mereka berseru kepada Yahweh dan dia menjawab mereka. Yesaya 51 ayat 15. Namun akulah Yahweh Elohemu yang mengguncangkan laut sehingga gelombangnya bergemuruh. Yahweh Sebaot adalah namanya. Sebaot itu julukan, saudara. Artinya semesta alam. Ya. Jadi kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, kita diharuskan terus-menerus menyerukan namanya. Sebetulnya saya berbicara tentang nama itu sudah ketinggalan zaman, saudara. Karena saya memberitakan nama itu di tahun 2000. Tapi dengan bergulirnya waktu saya harus terus menyampaikan karena itu perintah dari Bapak Yahweh sendiri, saudara. Jadi malam ini saya mengingatkan bahwa Tuhan Sang Pencipta yang memiliki surga itu bernama Yahweh. Dan ini pun masih dipermainkan dengan pernyataan. Ada orang yang berkata yang benar itu Jehovah. Tetapi faktanya tidak ada orang yang berkata Haleluya. Ingat, Yah itu kependekan dari Yahweh. Halelu itu pujilah. Belakangnya Yah itu Yahweh. Jadi pujilah Yahweh. Kalau Jehovah seharusnya Haleluya. Tapi faktanya tidak ada Haleluya, saudara. Ada juga yang berkata yang benar itu Yehuwah. Tetapi tetap tidak ada yang berkata Haleluya. Enggak ada. Adanya Haleluya, Yahweh, saudara. Ada yang bilang yang benar itu Yahwahu. Nah sekarang sudah kena tuh Yahnya. Terus bagaimana? Nah kali ini dicegat dengan mencocokkannya dengan angka gematria. Pasti meleset dengan nama Yeshua. Ya. Dan orang yang ngomong seperti tadi terang-terangan goblok-goblok itu. Percaya Bapak Yahweh saja belum, wes goblok-gobloki, saudara. Dia tidak sadar kalau dirinya sendiri itu sedang menuding dirinya sendiri. Ya. Kenapa? Karena nama itu ditakuti oleh setan. Sehingga setan berusaha untuk menyimpangkan, memelesetkan menjadi Jehovah, menjadi Yahwah, menjadi Yehuwah dan lain-lain. Ada yang bilang kalau orang itu nggak bisa ngomong Yahweh, masa sih kalah sama burung beo, saudara? Burung beo disuruh panggil Yahweh bisa nggak? Bisa. Burung beo aja disuruh bicara bahasa Cina bisa. Ya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu tetap bernama Yahweh. Dalam teks Yunani itu ditulis dengan IAUE, membacanya Yahweh. Jadi saat ini kita terus diperintahkan Tuhan untuk menyerukan, terus diserukan namanya. Jangan sampai kita kehilangan semangat untuk menyerukan namanya yang kudus. Mentang-mentang kita sudah melewati masa sekitar 22 tahun, lalu kita tidak lagi memberitakan nama, itu juga salah. Karena Bapak Yahweh memerintahkan ketika kita duduk, ketika kita bercerita kepada orang lain, panggillah namanya.
supaya nama Bapa Yahweh itu dimasyurkan di seluruh penjuru dunia. Beritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga di dalam perjalanan hidup saudara akan semakin hari menjadi semakin indah, dan bersama dengan Bapa Yahweh kita pasti menang. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami bersama-sama telah merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan kami boleh tanamkan di dalam hati kami, sehingga kami dapat memahaminya semakin lebih dalam. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami percaya bahwa kondisi seperti apapun, bahkan ketika orang mengolok-olok kami, sebetulnya mereka sedang mengiklankannya. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan tubuh jiwa roh kami semua di dalam tangan-Mu, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Kehilat Aleph Tau bekerja sama dengan komunitas Ekoenzim Nusantara Kota Surakarta mengadakan workshop cara memanfaatkan limbah dapur rumah tangga menjadi multiguna yang ternyata sangat diperlukan bagi kehidupan manusia dan semua makhluk hidup. Untuk kesehatan, pembersih alami, kesuburan tanah, penolak serangga, perawatan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itu, jika saudara berminat, silahkan datang ke Kehilat pada hari Sabtu, 19 November 2022, pukul 11 siang sampai selesai. Dan karena kita akan mempraktekannya secara langsung, diharap untuk membawa barang-barang sebagai berikut. 1. Ember yang tertutup atau toples plastik. 2. Molase atau tetes tebu yang dapat dibeli di toko pertanian atau bisa diganti dengan gula merah. 3. Timbangan digital jika ada, tidak wajib. 4. Minimal 5 macam kulit buah segar, tidak busuk dan tidak tajam, seperti kulit apel, jeruk, nanas, pir, semangka, jambu, pisang dan sebagainya, atau sayuran yang sudah dicuci bersih dan dipotong sebesar buah lotis. Jika sudah mempunyai kulit buah, dapat disimpan ke dalam kulkas 1-2 hari sebelumnya. Bagi jemaat live streaming yang ingin mengikuti kegiatan ini, dapat mempersiapkan alat dan bahan yang tertera, karena akan ditayangkan secara live. Mari kita sama-sama belajar karena langkah kecil kita dapat membantu banyak orang. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Pengumumannya Bapak Ibu, tidak ada pengumuman lain. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, buat anak-anak-Mu sehat semuanya, hidup diberkati semakin melimpah. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yefareke Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh pandau eleka wihuneka. Yesa Yahweh pandau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapaer ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahim teka syekar alape kau esterotsoneka.
Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau, faruk ata betsetika, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Beshem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang, Bapak Yahweh selalu memberkati Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.